4 kemenangan yang saya terima melalui doa. Oke, banyak sekali orang percaya, orang Kristen sudah kenal Tuhan, sudah lama beribadah, sudah lama menjadi Kristen. Tapi di dalam kehidupannya masih sekali kita temukan kehidupan yang sesekali berdoa. Empat kebenaran, empat kemenangan yang kita terima di dalam doa. Dan saya percaya ini sebuah kebenaran yang akan saya benar-benar berdoa supaya Tuhan mencelikkan mata rohani Bapak Ibu. Dengan kebenaran ini, Bapak Ibu tidak akan menjadi orang yang lemah lagi, begitu ya. Yang pertama adalah berdoa tanpa henti. Kita sebagai orang Kristen, sering sekali kita berdoa hanya ketika kita punya masalah. Sering sekali kita berdoa mencari Tuhan ketika pergumulan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu di manakah kita saat segala sesuatunya seperti berjalan baik-baik saja? Di manakah kita ketika segala sesuatu itu seperti terjadi sesuai dengan kehendak kita? Tetapi ketika kita mengalami sebuah permasalahan hidup, misalkan sakit, penyakit, atau masalah rumah tangga, di situ kita baru ingat untuk berdoa. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa manusia harus berdoa. Ketika Tuhan Yesus sebelum masuk dalam jalan salib, dia pun tahu bahwa ada sebuah kekuatan ketika doa yang tanpa henti dilakukan. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus dan sangat dia sesalkan ketika murid yang dia kasihinya, bahkan ketika saat momen-momen mereka diharapkan Tuhan untuk bisa menjadi penopang doa, tapi justru mereka tertidur. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, tidak sanggupkah engkau berdoa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Dan Tuhan menambahkan setelah Tuhan berkata seperti itu, berdoalah supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita adalah manusia roh. Kita manusia roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam daging. Itu sebabnya untuk kita bisa hidup di dalam alam roh, maka kita harus terus berdoa. Karena doa membuat kita masuk ke dalam sebuah akses roh. Doa, sekali lagi saya mau katakan, doa membuat kita punya kemampuan masuk di dalam akses roh. Permasalahan hidup kita, sakit penyakit, kegagalan, apapun jenisnya, apapun namanya, itu tidak akan pernah terjadi kalau kita punya sebuah akses di dalam roh. Karena Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu, di dalam Tuhan itu ada yang namanya sebuah limit waktu. Begitu. Dan manusia itu berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan memberikan waktu di alam natural kita. Tetapi sesungguhnya di alam spiritual itu tidak ada sebuah akses, tidak ada sebuah limitasi waktu, batasan waktu. Itu sebabnya Yesus dikatakan dialah yang Alfa dan Omega. Sesungguhnya Alfa itu sudah yang terakhir, Omega itu yang awal begitu. Kalau di dalam huruf huruf orang Ibrani begitu. Artinya apa? Sesungguhnya di alam roh itu tidak ada waktu. Tapi kita di alam jasmani ada yang namanya waktu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita itu sudah dirancangkan sebelumnya di alam roh. Jadi kalaupun ada rancangan-rancangan si iblis yang sedang dirancangkan, kita punya akses untuk masuk ke alam roh sehingga apapun rancangan-rancangan iblis di dalam alam jasmani kita, di alam yang kita bisa lihat ini tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu, penting sekali supaya kita terus-menerus di alam doa. Ya, penting sekali kita berada di alam doa. Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan kasih kita 24 jam 1 hari.
Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk kita berdoa dari 24 jam tersebut? Apakah itu kita jadikan sebuah uh, waktu hanya ketika tidur, mau tidur, atau bangun tidur, hanya itu saja? Ataukah di jam-jam lain kita punya waktu untuk berdoa? Ya, seberapa konstan kita, seberapa sering kita, seberapa terus-menerus kita berdoa. Itu sangat penting untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ketika kita mau tetap bersekutu dengan Roh Allah yang hidup, bersekutu dengan Bapa kita, tidak ada cara lain selain daripada melalui doa. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada sakit penyakit, ada permasalahan, sebelum Bapak Ibu saudariku menceritakan masalah saudara-saudari ke Bapak Pendeta atau kepada siapapun, apakah saudara-saudari sudah berdoa sebelumnya? Dan kalau sudah berdoa, seberapa sering saudara-saudari berdoa? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kisah-kisah di Alkitab, mereka-mereka yang mengalami begitu banyak pencobaan, mereka selalu berkemenangan. Dan kemenangan mereka itu selalu didapatkan oleh karena doa. Hana contohnya, Hana tidak punya anak. Dia diolok-olok oleh madunya suaminya, oleh istri yang lain. Tapi apa yang Hana lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa. Dia berdoa bahkan sampai titik di mana dia berdoa seperti orang mabuk. Ya, makanya eh, Imam Eli berkata, wanita, kenapa kamu mabuk begitu? Tetapi Hana berkata, saya tidak mabuk, tapi saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ketika ada permasalahan, seberapa konstan, seberapa berjuang kita di dalam doa. Apakah kita hanya mengandalkan, udahlah, minta doa dari saudara ini, minta doa dari Bapak Pendeta ini, minta doa dari Ibu Pendeta ini. Apakah kita hanya mencari seperti itu? Kenapa Bapak Ibu mencari hamba-hamba Tuhan? Kalau sesungguhnya masalah, bahkan juga kesembuhan Bapak Ibu, sesungguhnya bisa didapatkan hanya melalui doa. Tetapi sering sekali kita mau jalan singkat, mau yang namanya jalan pintas, malas berdoa, ya udahlah, minta saja Bapak Pendeta A untuk berdoa gitu. Padahal sesungguhnya Roh Allah yang sama, kalau Bapak Ibu sudah percaya Yesus, adalah Roh Allah yang sama yang bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah kita tidak berdoa secara serius dan secara terus-menerus. Elia adalah seorang manusia biasa, tapi dia adalah seorang pendoa dan berdoa dia tidak pernah anggap enteng. Dia berdoa serius. Itu sebabnya setiap perkataannya menjadi sebuah deklarasi yang terjadi. Jadi Bapak Ibu punya kemampuan untuk mendeklarasikan hidup atau mati kalau Bapak Ibu hidup di dalam sebuah realitas doa. Itu sebabnya Bapak Ibu saya tekankan kembali. Seberapa sering, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk berdoa. Sebelum Bapak Ibu pergi ke dokter untuk mencari kesembuhan, apakah Bapak Ibu sudah berdoa terlebih dahulu? Apakah sudah tanya, Tuhan, apakah sudah berjuang? Ketika Bapak Ibu mau mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak Ibu berdoa, bertanya sama Tuhan? Banyak sekali permasalahan yang terjadi yang sesungguhnya kita tidak harus lalui karena kita malas dan karena kita tidak berdoa. Satu-satunya cara untuk iblis
menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita adalah membuat kita sibuk, membuat kita tidak punya waktu berdoa. Sebab ketika kita punya waktu berdoa, kita sama seperti Allah. Ketika Adam waktu pertama sekali dia belum jatuh ke dalam dosa, dia punya akses pergi dari sebuah realitas dunia ke dalam realitas surga. Dia tidak perlu seperti ini. Karena apa? Hidupnya adalah hidup berdoa dan dia tinggal di dalam sebuah realitas spiritual. Itu sebabnya dia punya kuasa untuk memerintahkan segala kerajaan-kerajaan kegelapan. Tapi ketika dia menyerahkan sebuah otoritas itu, dia menjadi seorang yang tidak berdaya. Banyak sekali sorrow penderitaan dalam hidupnya yang dia tidak perlu harus bekerja sebab Tuhan sudah sediakan. Dia harus bekerja mencari nafkah, ya. Dia mengalami kutuk, begitu. Artinya apa? Tapi ketika kita sudah diberikan Tuhan melalui darah Yesus, akses itu sudah dipulihkan kembali. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan dengan otoritas yang Tuhan berikan, yang sudah dikembalikan kepada kita. Otoritas itu hanya bisa kita akses kalau kita hidup sekali lagi di dalam realitas doa. Karena doa itu membuat kita berkomunikasi, membuat kita bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa itulah kita bisa memiliki akses ke alam spiritual. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika ada sebuah rancangan yang sedang diproyeksikan oleh iblis, tiba-tiba saja Bapak Ibu mendapatkan sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi itu Tuhan menyingkapkan sesuatu. Karena di dalam mimpi itu ada sebuah akses yang kita bisa masuk di dalam roh dan Tuhan berbicara melalui mimpi itu. Karena Tuhan mau kita benar-benar terbangun. Bahkan ketika kita tidur, dia mau kita terus berdoa. Makanya ketika kita misalnya bukan seorang yang sering berdoa, ketika kita tidur, iblis memproyeksikan, merancangkan kejahatan. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita bermimpi. Dalam mimpi kita memakan sesuatu, memakan sebuah makanan yang diberikan oleh iblis. Tiba-tiba 2 hari kemudian kita langsung jatuh sakit. Di dalam mimpi kita melihat ada orang yang mau mencelakai kita, memasukkan sebuah racun, membuat sebuah rencana-rencana jahat. Tiba-tiba seminggu kemudian terjadi kebangkrutan di dalam usaha kita. Ada sebuah pelajaran yang kita bisa pelajari dari sini. Yesus dikatakan seperti ini ya. Aku itu melakukan kehendak Bapakku. Tidak ada satupun yang dilakukan Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi yang di luar kehendak Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana bisa Yesus 100% melakukan apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh Bapa? Melalui apa? Melalui doa. Di dalam doalah Yesus tahu apa kehendak Bapa. Kalau kita nggak pernah berdoa, jarang-jarang berdoa, maka seluruh yang kita lakukan adalah kehidupan daging. Maka kalau kalau kita mau melihat ya, misalnya kok kayaknya saya ini kok banyak kedagingan ya. Pertanyaannya adalah cek apakah kita masih hidup di dalam doa atau enggak. Karena kebiasaan doa akan menentukan siapa dan siapa yang akan kita ikuti. Kalau kita sering berdoa, maka gambaran Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Kita mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita banyak berdoa, kita mudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sedikit berdoa, kita banyak melakukan kehendak diri sendiri, kehendak daging. Jadi yang pertama adalah hiduplah berdoa tanpa henti. Setiap hari berdoa. Dimanapun berdoa. Berdoa dalam hati, nggak perlu harus keluar mulut, keluar suara dari mulut.
gitu. Kalau ada momen di mana kita bisa berdoa dengan suara, silahkan. Tetapi kalau misalnya kita sedang kerja, sedang dalam perjalanan, sedang memasak atau sedang apapun yang kita lakukan, yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk berdoa dengan bersuara, silakan berdoa di dalam hati. Itu. Tapi kita harus berdoa tanpa henti. Itu yang pertama. Kemenangan yang kedua daripada doa adalah doa meningkatkan kapasitas roh kita. Sekali lagi saya katakan, doa meningkatkan kapasitas roh. Ada sebagai orang percaya, Tuhan katakan sekali lagi bahwa kita tidak berasal dari dunia ini, tapi Dia tidak mau mengambil kita dari dunia ini. Karena ada waktunya kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Tetapi dalam masa-masa sekarang kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi ketika kita masih tinggal di dalam dunia yang dikontrol oleh penguasa dunia ini, maka akan selalu banyak yang namanya masalah. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Kristen gak ada masalah, itu salah. Justru ketika kita semakin menjadi orang Kristen, kita semakin banyak masalah. Karena apa? Iblis tidak senang dengan kehidupan kita. Sehingga dia memproyeksikan hal-hal yang jahat, rencana-rencana yang jahat. Tetapi bedanya, orang yang berdoa dengan orang Kristen yang tidak berdoa, mereka akan selalu jatuh di dalam pencobaan. Jadi untuk kita punya kapasitas roh yang lebih tinggi untuk bisa menundukkan masalah kita, kita perlu yang namanya berdoa. Kita perlu yang namanya berdoa. Makanya dikatakan, Yesus katakan bahwa rumahku adalah rumah doa. Bukan dikatakan rumahku adalah rumah untuk belajar, enggak. Tapi dikatakan rumahku adalah dikatakan rumah doa. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya handphone. Kalau dia sudah 5%, kalau kita mau buat video, dia langsung dikatakan nggak bisa buat video. Karena apa? Untuk 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 kapasitas sebuah handphone untuk bisa merekam sebuah video, maka dia dibutuhkan paling tidak mungkin 15%. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada permasalahan yang tekanannya itu lebih besar, maka kita butuh yang namanya kapasitas roh yang lebih besar. Gitu. Jangan berdoa supaya Tuhan meng, menghalaukan masalah, tapi berdoalah kepada Tuhan supaya kita diberikan kapasitas roh yang lebih tinggi sehingga apapun masalah yang kita alami, kita bisa melaluinya. Karena apa Bapak Ibu? Setiap ada satu masalah yang terjadi yang dirancangkan iblis yang berusaha membuat kita down, itu adalah sebuah momentum untuk Tuhan membawa kita tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat saja ketika bola kita lemparkan ke bawah, kalau semakin kuat kita lemparkan ke bawah, maka bola itu akan melejit ke atas makin tinggi. Itu sama seperti dalam kehidupan kita. Iblis diizinkan Tuhan untuk membuat kita down di dalam sebuah permasalahan. Tetapi kalau kita misalnya kita terus berdoa, maka itu kita akan melejit seperti bola tadi untuk naik ke atas. Jadi sering sekali dalam hidup kita saat Tuhan mau membawa kita ke dalam sebuah alam roh, ke dalam sebuah tingkatan roh yang lebih tinggi, iblis akan berusaha membuat kita down sampai ke dalam-dalamnya. Tapi ingat, kita harus tetap berdoa. Dengan berdoalah, maka seperti bola tadi kalau kita lemparkan ke bawah, dia akan mental ke atas. Haleluya. Saya berdoa buat saudara-saudariku yang mendengarkan ini, sharing ini. Katakan sama-sama, masalah tidak akan membuatku down, tapi masalah akan membuatku melejit karena aku punya kehidupan doa. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kuasa atau kemenangan yang kita bisa dapatkan ketika berdoa adalah bahwa berdoa
itu mengubah kita. Mari sama-sama kita baca dalam sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 9. Oke, Lukas 9 ayatnya yang kedua 9. Oke, saya akan baca di dalam Lukas 9 ayat yang kedua 9. Oke, jikalau Bapak Ibu punya Alkitab biasa yang bukan elektronik, silakan kita sama-sama membuka dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-29. Saya akan baca. Ketika ia di sini adalah Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Sekali lagi saya baca, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kita bisa lihat di sini apa yang terjadi kepada Yesus saat dia sedang berdoa. Apa yang terjadi? Bahwa rupa wajahnya berubah. Lihat, Yesus mengalami sebuah transformasi di dalam wajahnya, dalam penampakannya. Bukan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, atau bukan ketika Yesus baca firman Tuhan, atau bukan ketika Yesus melayani. Tidak. Tapi dikatakan bahwa wajah Tuhan Yesus berubah saat dia sedang berdoa. Artinya apa, Bapak Ibu? Jikalau ada sebuah kehidupan, sebuah karakter, atau apapun itu yang hari-hari ini bahkan sampai saat ini belum berubah dalam kehidupan kita, maka berdoalah. Ada misalnya karakter kita yang masih pemarah, karakter kita yang masih sering menghakimi orang, karakter kita yang masih sering menggosipi orang. Kalau kita mau berubah, maka berdoalah. Gitu. Sering sekali ketika kita baca firman Tuhan, kita tidak pernah berdoa supaya firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Contohnya di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini. Apakah kita pernah berdoa, Tuhan saya mau berubah di dalam pikiran saya? Itu. Ketika kita masih suka menentang, mulut kita ini masih sering berkata kotor, jorok. Mulut kita ini masih penuh dengan tipu-tipu muslihat. Masih penuh dengan kebohongan. Apakah kita pernah berdoa untuk Tuhan mengubahkan semuanya itu? Karena Yesus di sini dikatakan ketika dia berdoa, disitulah dia berubah wajahnya menjadi terang kemuliaan. Mungkin ada sebuah karakter-karakter, sebuah cara-cara hidup yang masih sekali kita seperti bergumul begitu. Tapi sejauh mana kita berdoa untuk itu ditransformasi sama Tuhan. Maka dari situ saya sarankan supaya kita semua gitu ya. Ketika kita baca firman Tuhan, jangan hanya membaca seperti buku. Setelah membaca firman Tuhan, kita disentuh oleh firman Tuhan itu. Doakan kembali. Tuhan, Tuhan berkata bahwa aku mengurapi engkau untuk memberitakan kabar baik. Pernah nggak kita berdoa itu tuh cuma kita dengarkan? Ketika hamba Tuhan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan, pernah nggak gitu firman Tuhan itu kita doakan? Gitu. Karena ketika firman Tuhan itu kita doakan, disitulah firman Tuhan itu akan hidup, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Gitu. Jangan hanya didengarkan. Firman Tuhan berkata iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Tetapi dengar, iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya lalu lalang kalau itu nggak bisa berubah jadi iman. Gitu. Jadi karena itu Bapak Ibu, supaya kita bisa mengalami perubahan transformasi dalam kehidupan kita gitu ya. Kita harus berdoa. Doakan firman Tuhan itu. Doakan supaya firman Tuhan itu jadi dalam hidup kita.
Dan yang terakhir adalah doa itu menggagalkan rancangan-rancangan si jahat. Ya, ingat sekali lagi Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Segala pencobaan yang dialami manusia, segala affliction, segala kesengsaraan yang kita alami, itu tidak pernah datang dari Tuhan. Itu adalah perbuatan-perbuatan iblis. Tapi kita bisa menang dari segala perbuatan iblis itu kalau kita hidup di dalam doa. Permasalahannya, kalau kita jatuh di dalam pencobaan itu merupakan sebuah bukti bahwa kita itu kurang berdoa. Ya, contohnya saja ketika kita melihat Paulus. Paulus adalah seorang rasul Tuhan yang dipakai sangat luar biasa. Kemana-mana dia memberitakan Injil. Tetapi kita lihat, dia dikatakan saya sudah, bahkan dia dipatok oleh ular. Lihat, dia dipatok loh sama ular gitu. Kok bisa ya? Gitu. Paulus sendiri kok bisa dipatok oleh ular. Tapi lihat, karena dia adalah seorang manusia yang berdoa, ular pun bisa yang dipatokkan itu tidak akan mempan dalam tubuhnya Paulus. Gitu. Berapa kali di dalam pelayanannya, pelayaran, karena waktu itu belum ada alat transportasi seperti pesawat, yang digunakan adalah kapal laut. Berapa kali dia karam, hampir mati begitu. Tapi kematian tidak bisa menghentikan dia karena dia adalah manusia berdoa. Kemudian suatu kali ada seorang wanita. Wanita ini adalah seorang penenun. Dia seorang jampi-jampi gitu. Dan ada bosnya dan dia itu penenun gitu ya, peramal gitu. Ketika dia berkata, meramalkan sesuatu hal yang tampaknya adalah benar, tapi itu adalah roh jahat, bukan roh yang dari Tuhan. Oh, Paulus adalah seperti ini, dia adalah hamba Tuhan, bla bla bla, begitu. Tapi waktu itu Paulus merasa terganggu, kemudian dia menghardik roh yang ada pada wanita itu, dan roh itu keluar. Tapi apa yang terjadi? Masa ketika Paulus baru melakukan sebuah doa pelepasan begitu kepada orang tersebut. Tiba-tiba mereka dimasukkan ke dalam penjara. Lihat, selalu akan ada serangan dari iblis gitu. Setiap siapapun itu gitu. Dan kita itu hanya kebal melalui doa. Kita tidak bisa berkata iblis, jangan ya. Enggak, enggak. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta iblis untuk tidak menyerang kita. Tetapi Tuhan berkata, resist ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tuhan tidak pernah ajarin kita untuk minta iblis tidak menyerang kita, enggak. Tuhan meminta kita untuk melawan gitu. Karena akan aneh. Bukan lagi iblis namanya. Kalau kita ngomong sama iblis, jangan ganggu kita ya iblis, baru dia nurut. Enggak iblis itu namanya. Ya, iblis akan selalu mengganggu, menghancurkan, mencuri dan membunuh kita. Itulah tugasnya. Ya, tapi tugas kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Tuhan. Kita diberikan kuasa dan otoritas gitu. Otoritas dan kuasa itu hanya kita bisa akses melalui doa. Ya, melalui doa. Oleh sebab itu Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita misalnya banyak masalah terjadi ya, dalam Yakobus dikatakan bahwa berbahagialah jikalau kamu eh, mengalami pencobaan begitu. Karena itu akan membangkitkan kamu gitu. Ya. Jadi jangan takut gitu. Saya baca begitu ya, banyak kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Mereka selalu berkata, dulu waktu saya adalah seorang Kristen yang masih bayi-bayi rohani apa dan segala macam begitu ya. Ketika ada masalah saya selalu berdoa supaya Tuhan melalukan masalah ini. Tetapi ketika saya mulai belajar begitu ya, ketika ada sebuah gelombang masalah yang terjadi, mereka itu bahagia. Ya, seperti yang dikatakan itu karena apa? Setiap kali ada sebuah gelombang permasalahan yang mereka alami, itu artinya waktunya untuk naik tingkat. Itu artinya waktunya untuk naik tingkat.
Itu artinya waktunya untuk naik tingkat. Ketika ada, saya dulu juga seperti itu ya. Ketika berdoa untuk orang, melayani begitu, tiba-tiba seperti ada serangan balik begitu ya. Kemudian ciut, takut gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Harusnya itu menjadi sebuah latihan roh gitu. Karena di dalam sebuah kita di dalam kehidupan roh itu kan kita berlawanan dengan yang namanya kerajaan kegelapan gitu. Nah, kalau kita enggak melatih doa terus-menerus gitu ya, kita itu akan tetap segitu-segitu aja. Tetapi kalau kita seperti orang yang latihan angkat beban begitu, kita angkat 2, 3, 4, 5, semakin sering kita mengangkat, ini otot-otot semakin kuat, semakin kencang gitu. Yang tadinya hanya 1, 2 kilo kita angkat tunggu berapa jam gitu. Tapi sekarang kita udah bisa seperti ini. Karena apa? Udah dilatih, ya. Jadi kemenangan dalam doa yang keempat adalah menggagalkan rencana iblis, ya. Atau bisa dikatakan kita menang dari setiap rancangan-rancangan iblis. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberkati kita dan berkatnya itu tidak pernah mendatangkan yang namanya kesengsaraan gitu. Jadi kalau kita misalnya ada dalam aspek-aspek kehidupan kita itu kita masih ada kesengsaraan, ada yang kurang itu berarti kita masih kurang berdoa, ya. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama, saudara-saudariku, kita cek kembali gitu ya, doa-doa kita gitu. Berikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, dimanapun kita berada gitu ya. Berdoa, berbahasa roh, berdoa, bernyanyi dengan doa, ya. Kita bisa berdoa dengan membuatnya melodi dan segala macam begitu.